dakwaan kombinasinya alternatif dan kumulatif. Biasanya pakai kata junto di situ. Misalnya dalam suatu dugaan tindak pidana korupsi, hasil dari korupsinya ini beralih. Nah, berarti kan juntonya kemana? Juntonya ke TPPU. Ada dua perbuatan kan bisa alternatif dengan atau kumulatif. Alternatif dengan kumulatif. Dua perbuatan, dua tindak pidana yang mengatur perbuatan itu secara berbeda, dilakukan secara bersama-sama. Jaksa punya keyakinan bahwa tindak pidana, hasil dari tindak pidana tersebut itu beralih kemana? Atau secara umum akibat adanya perbuatan tindak pidana itu seperti apa akibatnya? Ya, itu suatu dakwaan kombinasi. Biasanya pakai kata junto di dalam surat dakwaan atau tuntutannya. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pra peradilan. Pra peradilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya. Lalu sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Lalu kemudian ganti kerugian dan rehabilitasi. Nah, pra peradilan ini adalah salah satu bentuk upaya hukum untuk untuk memberikan suatu kestabilan proses penegakan hukum. Sini tempat ini ya, tempat duduk-duduk gitu ya. Situ Pak. Ya? Pada nyebat kali. Nah, jadi kita sempat singgung di awal bahwa proses penegakan hukum itu dapat diawasi di grup melalui dua proses atau melalui dua bentuk yang di instansinya masing-masing. Kepolisian berarti di instansi kepolisian atasannya. Kalau di atasannya tetap tidak objektif, berarti naik ke tingkatan di atasnya. Polsek naik ke Polres naik ke Polda naik ke Mabes. Nah, itu bentuk pengawasan secara vertikal. Kalau horizontal, melalui lembaga-lembaga tertentu yang dibentuk oleh pemerintah yang secara ekual dianggap di atas lebih tinggi dibanding lembaganya yang akan diuji, yang akan diawasi. Contohnya sekarang reformasi Polri dibentuk oleh Presiden Prabowo untuk mengawasi kinerja polisian. Reformasi Polri. Sebetulnya bentuk kata reformasi ini sebetulnya memang jadi program pemerintah dari eranya SBY. Reformasinya dalam hal tertentu. Contoh reformasi Polri sekarang dieksekusi oleh Prabowo. Lalu ada reformasi tentara, lalu ada reformasi hukum, reformasi perundang-undangan, reformasi ASN, itu ada semua tuh. Itu program yang memang dari lama sudah digagas sejak eranya SBY. Karena dulu itu banyak penyalahgunaan kekuasaan dulu ya, dari lahirnya Orde Lama sampai ke Orde Baru tuh masih ini. Nanti absennya tolong ya ditulis lagi. Nah, pra peradilan ini adalah salah satu upaya pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh pribadinya si tersangka atau terdakwa melalui proses peradilan. Jelas ya? Pra peradilan. Nah, selanjutnya dalam pra peradilan yang disidangkan atau yang diuji adalah
mengenai tata cara penyidikan atau prosedur hukum upaya paksa. Ya, jelas tuh. Prosedur upaya paksa. Nah, ini ruang lingkupnya. Yang pertama, sah atau tidaknya penangkapan. Sah atau tidaknya penahanan. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Selanjutnya ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian dan rehabilitasi ini bisa sekaligus prosedurnya bisa sekaligus diminta berdasarkan permohonan pra peradilan yang akan diuji. Seandainya misalnya ada penetapan tersangka, maka penetapan tersangka tetap sah, hanya berkaitan dengan penahanannya aja. Oke, dikabulkan perintah penahanannya itu bahwa tersangka tidak sejatinya, tidak seyogianya untuk dilakukan penahanan karena melanggar prosedur. Bisa nggak? Bisa. Tapi rata-rata kalau dalam kondisi tertentu si tersangka sudah ada perintah penahanan, sudah otomatis ada penetapan tersangka, maka rugi si tersangka hanya mengajukan pra peradilan perintah penahanannya, berarti dia udah merasa bahwa dia itu melakukan suatu tindak pidana. Maka rata-rata yang diuji bukan perintah penahanannya, tapi penetapan tersangkanya. Jadi nanti rontok semua tuh. Seandainya ada upaya penyitaan, upaya penggeledahan, kalau penetapan tersangkanya sudah dibatalkan berdasarkan putusan pra peradilan, maka seluruh upaya itu menjadi tidak berlaku. Karena upaya paksa setelah penetapan tersangka itu menjadi tidak berlaku, maka si tersangka itu punya hak untuk mengajukan ganti rugi atau rehabilitasi. Ya. Dan banyak persoalan di dalam pra peradilan ini. Persoalannya adalah bahwa bukan saya yang menyatakannya, tapi bahwa kepolisian bisa menyatakan bahwa dia melakukan suatu proses prosedur penegakan itu dia tidak mau ada salah satu kecacatan dalam prosedurnya. Ya, bentuk kecacatan itu banyak. Maka rata-rata untuk menghindari adanya permintaan pra peradilan oleh tersangka atau keluarganya, proses penyelidikannya bisa berlarut-larut. Itu yang kita bahas di awal. Proses penyelidikan ini berapa lama sih? Gitu ya. Kok bisa sampai tahunan? Ya. Penyidik punya penilaian bahwa tapi belum ada penetapan tersangka. Ya. Artinya kalau suatu perkara sudah naik tingkatan dari penyelidikan ke penyidikan, penyidik sudah punya keyakinan bahwa di bulan Juni misalnya, itu panggilannya udah langsung tersangka. Kondisinya ada beberapa. Ada kondisi yang kadang belum ditingkatkan ke penyidikan, tapi polisi pada saat dipanggil, setelah diperiksa, disampaikan kepada si terlapor, jangan dulu pulang, kita akan melakukan gelar perkara. Digelar perkaranya, di saat itu juga ditetapkan bahwa proses penyelidikannya bisa ditingkatkan ke penyidikan.
si tersangka punya hak untuk penangguhan. Kita bahas seperti itu ya. Bulan Februari kan? Februari akhir ditetapkan jadi tersangka. Mungkin nggak banyak kejadian seperti itu. Kok kuat banget, kok cepat banget, kok represif. Kok polisi nggak pakai upaya upaya ultimum remedium, bahwa perkara bahwa pidana itu kalau bisa dijadikan upaya terakhir. Kenapa harus pakai premium remedium? Kadang itu yang menjadi sisi subjektif. Lalu pada saat datang ke kantor pengacara disarankan kita lakukan upaya tapit karena prosedurnya terlalu cepat, prosedurnya terlalu tidak transparan, bahkan saksi pun belum pernah diperiksa. Banyak kondisi-kondisi seperti itu. Ada kalanya kondisi lain, seandainya pada saat si perkara ini ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, lalu kemudian upaya paksa belum dilakukan setahun, bahkan mungkin bisa 2 tahun. Kondisional. Kenapa kondisional? Kita nggak tahu hubungan emosionalnya antara penyidik dengan pelapor. Kali aja dia fresh, subjektif lagi tuh. Kali aja penyidik dengan si pelapor tidak ada kesepakatan. Kesepakatan apa tuh? Kita nggak tahu. Akhirnya perkaranya gantung. Padahal perintah penyidikannya, artinya SPDP-nya sudah setahun yang lalu. Kok nggak ada penetapan tersangka? Enggak. Saya di awal pernah katakan begini. Sekalipun laporan polisi perkaranya ringan, sekalipun laporan polisi itu kita kenal penyidiknya, sekalipun laporan polisi itu sekalipun laporan polisi itu sederhana, polsek, kebetulan polseknya nempel sama rumah kita di sampingnya, sekalipun begitu, LP tetaplah LP, laporan polisi tetaplah laporan polisi. Ada kewajiban wasri, pengawasan dan pemeriksaan oleh pihak kepolisian dalam menuntaskan suatu laporan kepolisian. Bagaimanapun laporan polisi sederhana. Karena saya banyak ketemu dengan orang-orang yang kondisinya bahwa ini LP, tenang aja Pak, ini kita LP. Saya nggak takut kok. Karena memang dia paham itu, sisi subjektifnya itu dia paham itu. Dia nggak khawatir tuh, dia sebagai terlapor. Banyak. Wasri itu pengawasan dan pemeriksaan. Nah selanjutnya objek pra-peradilan ini diperluas. Tadinya hanya penahanan, penangkapan, penggeledahan, ya. Nah ini sekarang diperluas. Ada penetapan tersangka, ada penggeledahan, ada penyitaan. Sejak tahun 2014 objek pra-peradilan itu diperluas. Balik cuy. Is it like this? Is it like this? Kalau seandainya Begini. Salah. Gimana sih? tadi kita sedikit singgung, kalau seandainya kita rapidkan upaya paksa setelah adanya tersangka, penetapan tersangka, berarti berkaitan dengan misalnya penggeledahan atau penyitaan atau penahanan misalnya, ya. Tapi tidak menghapuskan penetapan tersangka, hanya upaya paksa setelah adanya penetapan tersangka, maka penetapan tersangka itu masih berlaku. Dan kalaupun penyidik ingin melakukan penahanan, kemudian bisa dilakukan. Tidak ada.
Sama halnya kalau seandainya kita rapidkan penetapan tersangka. Ini penetapan tersangka ini kan apa? Poin utamanya. Sudah ada penggeledahan, sudah ada penahanan, sudah ada penyitaan dan lain-lain. Kita rapidkan penetapan tersangkanya. Otomatis kan gugur tuh. Semua upaya paksa di bawah penetapan tersangka itu gugur. Tapi dia tidak menghapuskan adanya proses penyelidikan dan penyidikan. Kemudian nggak ada solusi dong. Udah digugurkan penetapan tersangkanya, tapi pihak kepolisian masih pegang berkas penyelidikan dan penyidikan. Kan tadi saya katakan misalnya peningkatan dari penyelidikan ke penyidikan itu di bulan Januari. Penetapan tersangkanya di bulan Desember. Diprapitkan dan ternyata penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah. Gugur tuh penetapan tersangka. Maka proses SPDP tadi naiknya dari penyelidikan ke penyidikan masih tetap berlaku. Lalu kemudian gimana? Pihak kepolisian mengeluarkan sprindik baru, surat perintah yang baru. Untuk dikeluarkan apa? Untuk dikeluarkan penetapan tersangka yang baru. Mungkin nggak mungkin. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau sisi subjektifnya kuat. Maksudnya gimana? Misalnya penetapan tersangka yang tadi udah gugur. Artinya seseorang ini tidak layak untuk ditetapkan sebagai tersangka. Tapi proses LP-nya masih ada. Oke? Dia tidak menggugurkan proses LP-nya. Paham ya? LP-nya masih ada. Sekalipun itu LP, dia tetaplah LP. Ada progresnya. Lalu kalau seandainya penetapan tersangkanya digugurkan, bahkan upaya-upaya paksa selanjutnya juga otomatis gugur karena penetapan tersangkanya digugurkan, maka tidak menutup kemungkinan pihak kepolisian melakukan penambahan keterangan, melakukan penambahan barang bukti, dan bahkan melakukan sprindik baru, mengeluarkan penetapan tersangka yang baru setelah praktiknya itu dimenangkan oleh si tersangka. Jadi sama aja sebetulnya. Praktik itu hanya mengulur kalau pandangan dari beberapa praktisi hukum itu, praktik itu hanya mengulur. Lalu endingnya bagaimana? Endingnya kita bahas itu. Endingnya suatu LP yaitu penghentian SP3, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Endingnya itu. Lalu setelah penetapan tersangka dibatalkan berdasarkan putusan pra peradilan, tiba-tiba pihak kepolisian melakukan ulang penambahan dan lain-lain, melanjutkan LP-nya, didorong oleh si pelapor. Belum ada sentimental situ mau pelapor kan? Ayo Pak, semangat Pak, bantu saya, pokoknya tetapkan lagi tersangka. Oke, atur lagi. Jelas kalau ternyata polisi punya keyakinan, ini masih bisa nih ditetapkan lagi sebagai tersangka, dikeluarkan lagi sebagai tersangka. Mulai lagi tuh dari awal tuh. Bisa nggak diajukan lagi prapit? Bisa. Acaranya sama. Karena kan prosedur udah berbeda. Objek prapit itu udah berbeda. Nomornya udah berbeda. Prosedurnya udah berbeda. Tapi ruangnya nggak boleh di tingkat penyidikan, harus naik entah upaya paksa apa, upaya paksa penggeledahannya, upaya paksa penahanannya, upaya paksa apa ya. Seandainya perkara itu diperadilankan, ternyata si tersangka ini, seandainya tersangka ini sah, tidak dapat dinyatakan sebagai tersangka, gugur. Endingnya SP3. Lalu oleh penyidik setelah diramu kembali, dilakukan gelar perkara kembali, ditetapkanlah SP3.
dikeluarkan SP3. Yang menang kan si tersangka terlapor tadi. Rapid dari pelapor. Rapid dilakukan oleh pelapor. Karena SP3 tadi penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Jadi sebenarnya ruang pihak kepolisian ini harus hati-hati betul. Tapi kenapa sepanjang kita pahami banyak penyalahgunaan kewenangan? Karena law enforcement tadi, pihak kepolisian punya genggaman terhadap peristiwa hukum yang dilakukan oleh privat to privat. Genggamannya di mana? Dia punya kekuasaan. Dia yang menjalankan upaya paksa. Dia yang memerintahkan akan seseorang dibatasi hak kebebasannya berdasarkan prosedur RP itu. Tindakan legal itu yang diberikan oleh negara kepada pihak kepolisian. Tindakan legal membatasi hak kebebasan seseorang karena prosedur RP yang kita anggap sederhana. Itu kondisinya. Nah ini ya, pihak yang berhak mengajukan pra peradilan: tersangka, keluarga atau kuasa hukum, penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Berkaitan dengan sah tidaknya penangkapan penahanan atau sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan diajukan di PNI, hakimnya hakim tunggal. Nah, penentuan hari sidang. Jadi setelah diterimanya penetapan tersangka atau penetapan upaya paksa oleh si tersangka atau penetapan penghentian penuntutan atau penyidikan dalam kurun waktu tertentu, ini tidak terbatas, sepanjang belum dilakukan upaya tahap 2. Bahkan di tahap 2 pun ada upaya pra peradilan. Artinya bahwa sepanjang perkara itu belum diperiksa, perkara pokoknya itu belum diperiksa, maka pihak yang merasa dirugikan akan adanya upaya paksa atau penghentian penuntutan, penghentian penyidikan, dia bisa mengajukan pra peradilan. Tadi saya katakan bahwa memungkinkan si penetapan tersangka, ya, memungkinkan si penetapan tersangka ini jangka waktunya cukup panjang sampai dia melakukan upaya rapid. Saya sepaku, ya, karena kan gantung perkaranya. Sepanjang perkara itu belum disidangkan di pengadilan, perkara pokoknya ya, sepanjang belum disidangkan, maka dia bisa mengajukan rapid. Dalam memeriksa memutus tentang sah atau tidaknya penahanan atau sah tidaknya penghentian penyidikan, penuntutan, ganti rugi, rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim wajib mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun pejabat yang berwenang. Siapa pejabat yang berwenang? Penyidik ataupun jaksa. Nah, selanjutnya pemeriksaan dilakukan secara cepat, selambat-lambatnya 7 hari hakim harus menjatuhkan putusan. Jadi singkat banget nih, 7 hari. Ini prosedur pra peradilan ini menggunakan prosedur hukum acara perdata. Ya. Jadi nanti ada permohonan
Ini ada permohonan. Hakimnya tunggal, ya. Hakimnya tunggal. Setelah permohonan diajukan, lalu 3 hari kemudian setelah permohonan itu diajukan, 3 hari kemudian harus disidangkan. Tiga hari setelah diajukan permohonan pra peradilan itu harus disidangkan. Sidangnya 7 hari. 7 hari itu yang pertama adalah pembacaan permohonan. Atau dianggap dibacakan, itu bisa ya. Lalu selanjutnya jawaban. Jawaban dari permohonan. Siapa yang memberikan jawaban? Berarti penyidik ataupun jaksa. Setelah jawaban ada replik. Setelah replik ada duplik. Replik, duplik, baru pembuktian. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sudah 5 hari nih sampai pembuktian. Sisa 2 hari lagi harus diputus oleh hakim. Setelah pembuktian, kesimpulan, baru putusan. Ini prosedurnya pakai prosedur hukum acara perdata. Yang lucunya, ini lucu nih. Kadang dalam proses 7 hari kan gini ya, setelah ditetapkannya upaya paksa penetapan tersangka, oke, kalau di kepolisian aman, ya, kan memungkinkan upaya paksa itu dilakukan oleh jaksa. Artinya gini, seandainya upaya paksa dilakukan di tingkat kepolisian, lalu kemudian diprapitkan, ternyata penetapan tersangkanya itu dianggap tidak berlaku atau cacat formil atau tidak sah, maka pihak kepolisian melakukan sprindik baru, melakukan penetapan baru. Dalam proses penetapan baru, penetapan tersangka baru, upaya paksa dilakukan sampai ternyata tingkat tahap 2 atau tingkat kejaksaan, naik berkasnya ke kejaksaan. Kejaksaan melakukan tindakan upaya paksa penahanan, diprapitkan jaksanya. Kebijakan upaya paksa yang dikeluarkan oleh jaksa penuntut umum diprapitkan. Dalam perjalanannya ternyata setelah tahap 2 kan ada jangka waktu berapa lama untuk disidangkan? 14 hari. Jangka waktu setelah jaksa menerima berkas perkara dan menerima pelimpahan terdakwa, 14 hari wajib didaftarkan. Dalam perjalanannya 14 hari, ternyata si tersangka atau terdakwa ini mengajukan upaya prapit ke pengadilan. Ternyata setelah melakukan upaya prapit ke pengadilan, dalam proses prapitnya, jaksa pintar, biar menggugurkan permohonan prapitnya, jaksa mendaftarkan
perkaranya. Karena 14 hari kan sama-sama singkat. Jaksa mendaftar dan keburu disidangkan, gugur tuh Prapitnya. Itu cepet-cepetan tuh sama jaksa tuh. Makanya kadang jaksa kan diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kalau seandainya proses prosedurnya dari tingkat kepolisian sebenarnya aman jaksa, karena dia hanya melanjutkan setelah proses tahap 2 dia mendaftarkan perkaranya. Yang kadang-kala ada sisi sentimental yang terjadi di kejaksaan. Seandainya jaksa melakukan penyelidikan dan penyidikan, prosesnya sama di kepolisian, jaksa kan diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara-perkara tertentu. Tipikor misalnya, dia melakukan penyelidikan sampai akhirnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Oke, sampai ditingkatkan ke penyidikan. Kemudian ada upaya paksa. Penyidiknya bahas sama, dari penyelidikan ke penyidikan, dari penyidikan mau nggak mau jaksa melakukan tindakan upaya paksa, penetapan tersangka. Penetapan tersangka karena ruangnya dia nggak perlu tahap 2 kemana lagi dia. Kalau seandainya jaksa sudah menyatakan tindakan upaya paksa penetapan tersangka, dia nggak perlu melakukan tahap 2 karena ruangnya di situ juga. Gimana? Pembuktian di kejaksaan. Jaksa kan diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara-perkara tertentu, tindak pidana tertentu, tindak pidana khusus, tindak pidana lingkungan, tindak pidana penyalahgunaan obat-obat terlarang. kimia, ya. Itu jaksa punya kewenangan. Tadi kan kepolisian siapa yang lebih dulu pegang perkaranya? Itu kelar. Lalu kemudian karena ruangnya di kejaksaan ada sisi tendensius, ada sisi memungkinkan bahwa jaksa ini sentimental sama si tersangka. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, oke, lancar. Setelah ada proses penyidikan, ada tindakan upaya paksa, penetapan tersangka, perintah penahanan. Si tersangka menyatakan bahwa ini nggak sah, prosedurnya cacat. Apa prosedur cacat? Harusnya diperiksa dulu saksi, harusnya diperiksa dulu pelapor, harusnya bukti dikumpulkan sejelas-jelasnya. Maka atas keyakinan si tersangka mengajukan upaya Prapit, ya, karena sudah penetapan tersangka, jaksa nggak perlu karena penetapan tersangka, jaksa kirim P21 tahap 2 nggak perlu karena mulai situ juga, kecuali dari kepolisian. Kalau dari kejaksaan nggak perlu, dia tinggal melimpahkan berkasnya ke pengadilan setelah adanya penetapan tersangka, perintah penahanan atau upaya paksa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa itu diberikan setelah SPDP, diberikan waktu 14 hari. Jadi hitungannya setelah SPDP ada perintah penetapan tersangka dan penahanan itu 14 hari untuk disidangkan. Kondisinya sama. Yang membedakan adalah prosedur awal penyelidikannya dilakukan, menyatakan bahwa seorang pelaku adalah tindak pidana, Seseorang yang dinyatakan bahwa telah diduga, dia nggak boleh dugaannya tuh terbalik atau dugaannya disebut praduga tak bersalah. Jaksa tuh udah di-brief bahwa ada laporan, ada dugaan, maka dia di-brief untuk menyatakan bahwa si terduga ini bersalah. Ya, memang harus konsep harusnya berlaku, gitu, ya. Tapi jaksa dalam kewenangannya oleh negara, dia itu udah dari awal oleh negara nih sudah dituntun untuk jadi seseorang yang bahkan gak ada bukti pun dia bisa menyatakan bahwa ini terduga. Gitu. Memang begitu konsepnya. Makanya
Oh iya, cair sama merah. Sama kayak itu. Jadi justru jaksa itu harus membuktikan, gitu ya. Penyidik melengkapi berkas, jaksa membuktikan. Kalau jaksa nggak yakin, balikin berkasnya dari awal. Sama halnya kalau seandainya proses lidiknya di kejaksaan, jaksa merasa dia nggak yakin terhadap tindak pidananya, hentikan. Tapi jaksa punya pikiran, kalau gua hentikan, nanti gua diperhati sama pelapor, gitu kan? Logisnya kan gitu. Kalau gua jalankan pakai upaya paksa, gua juga bakal diperhati oleh si terlapor, oleh si tersangka. Kan bingung dia. Bergantung aja. Puluhan ribu tuh perkara bergantung sekarang. Gak jelas. Karena mereka nggak punya prinsip mau praduga tak bersalah atau praduga bersalah, gitu kan? Jadi harus gimana Pak? Kondisinya gitu. Gimana? Nah, itu kadang-kadang harus begitu. Jadi memungkinkan seseorang yang diberikan kewenangan, diberikan chief, kalau kayak di Koboy kan chief ya, dia punya sisi subjektivitas dalam menjalankan prosesnya, dalam menjalankan kewenangannya itu punya sisi subjektivitas, sudah wajar, manusiawi. Ya, harus. Itu yang gantung itu dalam proses penyelidikan sebelum ada upaya paksa. Kan kalau ada upaya paksa ada ruang di mana pelapor atau terlapor mengajukan upaya paksa, upaya peradilan. Kan gitu. Sebelum upaya paksa hanya kan gantung. Tuh baru datang tuh gerombolanmu. Nilainya C Pak, baru datang Pak. Nah, tutup dong, Mbak, tutup pintunya ada pintu di situ. Beberapa bulan lalu persidangan si JPU ini suka bentrok sama pengacara. Kenapa? Kira-kira suka bentrok dengan pengacara, jaksa penuntut umum. Kenapa? Dari sononya dikatakan Itu. Jadi memang jaksa dan PH, jaksa dan lawyer dilahirkan untuk berseteru. Iya. Tapi di belakang layar sebetulnya ada kata sepakat sih Kita sebetulnya. nggak tahu itu ya. Nggak tahu ya. Tapi rata-rata memang konsepnya begitu. Dia harus. Jadi ada istilah begini. Jaksa itu jaksa itu mengungkap fakta hukum. Jaksa mengungkap fakta hukum. Pengacara mengungkap keadilan. Gitu. Jadi jaksa itu nggak pakai adil. Jaksa itu tidak dilekatkan suatu, pada saat dilahirkannya jaksa itu tidak dilekatkan suatu prolog bahwa jaksa itu harus bersikap adil. Berarti harus menyatakan supaya gimana dia bersalah gitu. Betul. Hanya ada satu poin dari sisi baiknya jaksa. Baiknya jaksa. Satu poin, apa itu satu poin? Bahwa jaksa itu memungkinkan di dalam surat tuntutannya bukan memungkinkan, harus wajib mencantumkan, biar dianggap baik, wajib mencantumkan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Yang kedua, alasan yang meringankan dan alasan yang memberatkan di dalam surat tuntutan.
Tujuannya apa? Untuk memberikan citra bahwa jaksa seburuk-buruknya dia melakukan tuntutan kepada masyarakat, kepada manusia, tapi dia punya sisi malaikat, sisi baiknya sisi terdakwa itu dituangkan dalam surat tuntutan bahwa apa bentuk sisi yang meringankan dan yang memberatkan tadi, atau alasan pemaaf, alasan pembenar tadi. Alasan pemaafnya misalnya kita urutannya harus yang meringankan. Sisi yang meringankan apa? Sisi yang meringankan misalnya terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, terdakwa memberikan keterangan sejelas-jelasnya di pengadilan. Sisi yang meringankan. Sisi yang memberatkan, terdakwa pernah dihukum, terdakwa memberikan keterangan yang bertele-tele. Sisi yang memberatkan. Alasan pemaaf karena terdakwa bersikap baik, sopan dan memberikan keterangan yang jelas. Lalu alasan pembenarnya bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ada, terdakwa mengakui perbuatannya. Sisi yang dianggap pencitraan jaksa. Itu aja. Selebihnya dia menuntut. Kalau kayak itu penyidik itu kan ada dua jenis, ada penyidik. Kalau sebetulnya mengubah siapa yang berwenang untuk menyidik suatu kasus itu. Ya, betul. Jadi penyidik itu ada banyak, ada beberapa. Ada penyidik Polri, ada penyidik KPK, ada penyidik PNS tuh, ada penyidik cukai, penyidik pajak, penyidik banyak. Ya, jadi kalau ada satu singgungan dalam tindak pidana yang memungkinkan dua penyidik mengelola proses penegakannya, itu memungkinkan. Contoh KPK dengan Polri. Ya. Kalau penyidik Polri, dia belum tentu mampu urusan pajak, belum tentu, karena udah ada penyidik pajak di sana. Seandainya kita ambil, jadi Polri nggak mungkin menyalahi kewenangannya yang berkaitan dengan pidana khusus yang sifatnya teknis, khusus tapi teknis. Contohnya apa? Pajak, tindak pidana cukai. Kalau fungsional menjadi Polri juga ada. Lalu apa lagi? Banyak yang sifat teknis. Tapi ada beberapa yang sifatnya general dalam konteks tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. General bisa dikelola oleh kepolisian atau bisa dikelola oleh penyidik lain. Contohnya apa? Korupsi itu bisa KPK, bisa jaksa, bisa polisi. Mana yang lebih dominan? Siapa yang cepat? Enggak. Siapa yang duduknya di samping Prabowo? Itu. Iya. Tukang bisi-bisi. Kalau ternyata pimpinan KPK nggak dipanggil oleh Prabowo, jauh tuh, lagi nggak satu kubu, ngeri. Kekuasaan tuh gitu. Tapi saya kasih ilustrasi begini. Kita ambil satu komparasi antara KPK dengan Polri. Siapa yang lebih dominan? Saya udah pasti dulu. Jadi Polri dibentuk oleh konstitusi. Polri dibentuk oleh konstitusi. KPK dibentuk oleh presiden. Undang-undang. Dalam hierarki perundang-undangan, mana yang lebih tinggi? Konstitusi atau undang-undang? Undang-undang. Apa itu konstitusi? UUD. Apa konstitusi? UUD 45 nggak sih? Fondasi yang bendera. Konstitusi. Apa konstitusi? Konstitusi adalah undang-undang dasar. Berarti lebih tinggi konstitusi, no? Nah, Polri
Dia legasinya dibentuk berdasarkan konstitusi, dibentuk berdasarkan undang-undang dasar. KPK dibentuk dengan standar undang-undang. Kok bisa sih ini bocah di bawah gua, si Polri, Bocah. ngambilin pejabat-pejabat gua jadi tersangka? Gila juga ini. Siapa yang membentuknya? Megawati. Gila. Pembentukan KPK awal mulanya bukan diberikan pelekatan terhadap upaya paksa. Dia hanya sebatas pemberdayaan dan pengawasan terhadap ruang tindak pidana korupsi. Independen. Memang dari bawah Polri. Maksudnya dasar pembentukannya, Bu. Nah, itu. Jadi karena KPK pembentukannya dengan undang-undang, sedangkan kepolisian dibentuknya dengan undang-undang dasar, maka gengsi dong Polri. Kenapa perkara ini diambil alih oleh KPK? Gengsi tuh, gitu. Jadi siapa yang lebih kuat? Siapa yang duduk samping Prabowo itu aja. Pak Kusir. Kucingnya Pak. Kucingnya Pak. Siapa yang duduk samping Pak Kusir? Jadi apa ya? Nah, campur tangan kekuasaan. Saya bagi dulu. Konsep pembagian kekuasaan yang disampaikan oleh siapa? Konsep pembagian kekuasaan. Google. Konsep pembagian kekuasaan. Trias politika, Trias Politika, politika. ya. Apa aja? legislatif, yudikatif, Legislatif dan eksekutif. Yudikatif. Yudikatif. Siapa yang desain itu? prospor, Hah? prospor, Montesquieu. Montesquieu. Yang mendesain Trias politika adalah Montesquieu. Pada dasarnya Montesquieu itu bukan pembagian kekuasaan, tapi pemisahan Kekuasaan. Tapi diadopsi oleh civil law jadi pembagian kekuasaan. Lucunya lagi, pembagian kekuasaan ada eksekutif, jelas pemerintah, ada legislatif, parlemen, DPR, ada yudikatif. Siapa yudikatif? Kekuasaan kehakiman, pengadilan, kejaksaan, kepolisian. Ada nggak KPK di situ? Ada KPK. Posisinya di mana KPK? Independen. Independen. Tapi dia berwenang melakukan suatu tindakan yang bersifat publik, mewakili negara. Itu nggak independen. Sifatnya independen memang. Tapi dia melakukan suatu tindakan yang serupa dengan yudikatif. Tapi di yudikatif nggak ada KPK. Di lembaga yudikatif itu KPK tuh nggak ada. Gimana kira-kira? Di samping Pak Kusir. Coba kalian pelajari. Ya. Berarti ini kita loncat ke hukum tata negara. Coba kalian, kalau kalian di sini kan peminatan jiwa untuk lulus itu kan pasti ada tuh ya. Saya suka nih HTM hukum tata negara. Tertarik. Coba bahas tentang kedudukan hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia komisi kok. Dia hanya sebatas komisi. Komisi itu kan di bawah. Kok bisa dia melakukan tindakan yang bahkan eksekutif dicomot-comotin, yudikatif tuh dicomot-comotin? Wah gila. Sejauh itu kewenangannya. Ngeri KPK ini. Padahal dibentuk hanya undang-undang. Undang-undang bisa direvisi, bisa dibatalkan, bisa dibubarkan tuh. Konstitusi nggak bisa sama nemben. Bener nggak? MPR lah dan lain-lain kan. Nah itu diskusi lagi nanti. Apakah undang-undang KPK yang baru itu melemahkan KPK atau lembaga KPK? Saya mau coba kasih satu narasi yang lebih kuat. Kenapa sejauh ini antara KPK dengan kepolisian nggak pernah akur, bener ya? Nggak pernah akur. Karena memang didesain dengan kondisi yang tidak tepat.
KPK ini posisi di mana? Jadi kalau kita melihat ke sistem hukum common law, sifat pemisahan kekuasaan yang dikobarkan oleh Montesquieu pada saat itu oleh Amerika, oleh common law diadopsi murni pemisahan kekuasaan. Di Indonesia digeser pola itu menjadi pembagian kekuasaan. Maka sulit menciptakan kondisi-kondisi lembaga, komisi ataupun institusi baru di bawah kekuasaan tadi, di bawah lembaga kekuasaan tadi. Kalau di Amerika ada satu sub dalam kekuasaan, disebutnya kuasi, QUASI, kuasi. Kuasi eksekutif, kuasi yudikatif, kuasi legislatif. Kalaupun KPK di Indonesia itu mau ditetapkan sebagai kuasi, maka doktrin Montesquieu-nya tetap harus menggunakan pemisahan horizontal. Di Indonesia ini nggak ada kuasi, tapi ada satu tambahan, kata beberapa ahli zaman dulu, disebutkan ada tugas pembantu. Nah, jadi pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada 4, eksekutif, legislatif, yudikatif, sama yang terakhir tugas pembantu. Seolah-olah KPK ini ada di dalam tugas pembantu itu. Maka ngapain kok harus takut sama dia? Gitu kan? Istilahnya gitu. Logisnya begitu. Maka rebutan di perkara akhirnya. Ini berkaitan dengan pertanyaan tadi, mana yang lebih dominan? Saya coba desain dengan doktrin. Adanya prinsip lex specialis derogat lex generali di. Iya Pak, nggak ngaruh. Karena dia kan spesifiknya mengatasi korupsi Pak. Di Polri ada tipikor, ada krimsus, kriminal khusus. Di kejaksaan ada tipitsus, tindak pidana khusus. Pucuknya jampitsus, jampitmil, itu kan sama aja. Ini nggak ngaruh. Lex spesialis derogat nggak ngaruh. Di kepolisian kan banyak tindak pidana yang dilakukan, yang diprogres di kepolisian. Nah ini saya tebar biar sama kita berpikir, karena belum ada ujungnya, gitu ya. Kan kalian lebih kreatif dibanding saya itu untuk berpikir ya, lebih kritis. Nah artinya bagaimana ini ujungnya gitu? KPK bahkan mungkin nggak karena dia independen nyomot presiden. Nah, mungkin aja proses penyelidikan di KPK, setelah itu dilempar ke MPR karena takut KPK-nya. Mungkin kan gitu. Tapi ini Pak, sebenarnya Pak, kita bisa berkaca sama kasus negara sebelah Pak. Kalau pernah dengar uang MDB, uang Malaysia itu loh, kerja korupsi dan tanahnya Malaysia. Oh iya. Itu kan wajib tersangka. Ya. Berarti proses kepolisian di sana berani loh menetapkan mantan presidennya itu sebagai tersangka. Betul. Kita loh, nah Kalau kita nggak ada, kalau kita dibatasi oleh ketentuan MPR. nah Jadi kalaupun memang dugaannya kuat bahwa presiden atau wakil presiden mau melakukan tindakan pelanggaran etik terkait hukum apa misalnya, atau melakukan suatu tindakan-tindakan yang mencampuri urusan-urusan eksekutif, yudikatif ataupun legislatif terkait MK kemarin misalnya, terbukti tuh MPR yang urus. MPR. Kalau MPR berikan berupa sanksi atau Kode etik. Kita bergeser ke hukum administrasi negara. kemarin kasus anggota DPR itu cuma sanksi-sanksi itu Iya, sanksi-sanksi doang. Memang etiknya seperti itu. Dia tidak digaji selama 3 bulan atau 6 bulan kan?
Pak, kalau KPK itu kan dibentuk oleh Megawati ya Pak. Iya. Berarti kan dalam naungan eksekutif. Enggak, dia harus bebas. Naungan eksekutif. Enggak, harus bebas. Kan di undang-undang disebutkan dia harus independen, bebas dari kekuasaan eksekutif, yudikatif, legislatif. Enggak bisa. Ketahuannya begini, pembentukan lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang dasar konstitusi dilantik oleh legislatif, oleh MPR. KPK siapa yang melantik? Presiden. Presiden. Iya, itu gua kata Polri dilantik, disumpah berdasarkan jabatan yang CQ-kan, apa yang diwakili dari rakyat pada legislatif, baru gue disumpah. Konstitusi tuh, undang-undang dasar. KPK oleh presiden, ketuanya dilantik oleh presiden, bukan oleh lembaga apa? MPR, legislatif. Dari situ udah berbeda. Maka jangan seolah-olah karena dia dilantik oleh kepala negara, maka dia adalah bagian di bawah dari eksekutif. Nggak boleh tuh. Dan dia bisa diatur. Ya, bisa diatur pada saat mau menetapkan tersangka, dia ketemuan dulu di lapangan tenis misalnya. Akhirnya dia jadi orang itu kan. Ya. Betul. Oke, ini kita masuk ke materi pengantar ilmu hukum. Seluruh lembaga negara, itu berkaitan dengan kedaulatan. Nah, kedaulatan ini maksudnya semester 1 nih. Kedaulatan kita adalah kedaulatan rakyat. Segala macam aktivitas pembagian kekuasaan harus berdasarkan persetujuan rakyat, karena daulatnya ada di rakyat. Siapa yang mewakili representatif dari rakyat? Legislatif. Gitu. Maka dilantiknya oleh legislatif, oleh MPR. Presiden dilantik oleh MPR. Karena daulatnya ada di rakyat. Siapa yang mewakili rakyat? Ya MPR tadi. Yang mencat juga MPR gitu. Karena kedaulatan itu. Semester 1 itu semester 1 ya. Iya, jadi pas pertanyaan. Ada lagi? Silakan. Jadi ciri khusus kembali ke surat dakwaan tadi, ciri khusus antara itu dakwaan subsidiar, alternatif itu dari mana Pak? Kalau kita melihat, oh ini misalkan didakwa nih, oh ini termasuk subsidiar, oh ini alternatif atau ini kumulatif, itu ciri khususnya ada enggak? Kadang disebutkan oleh jasa di dalam surat dakwaan. Oh jadi dalam pembentukan itu. Dakwaan apa? Oh. Kalau seandainya dakwaan tunggal, dia nggak perlu menyebutkan kalau itu dakwaan tunggal, karena dakwaan tunggal itu pasti peristiwanya cuma satu, pasalnya ditetapkan cuma satu, maka nggak perlu lagi dia menyebutkan bahwa ini dakwaan tunggal. Nah, yang repot adalah antara Alternatif dan subsidiar. kumulatif dan alternatif. Oh. Kumulatif dan alternatif ini Beda tipis. mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip. Bedanya yang alternatif itu diujinya satu tindak pidana, kalau kumulatif dua-duanya harus diuji. Nah itu biasanya nggak pernah disebutkan juga tuh, kecuali yang subsidiar. Dakwaan subsidiar itu biasanya disebutkan. Kenapa harus disebutkan? Karena biar memberitahu kepada hakim bahwa jaksa akan mengadili, menuntut berdasarkan pasal yang paling berat, pasal primer. Gitu ya. Selanjutnya ada ganti kerugian. Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan
berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara KUHP. Ganti kerugian ataupun rehabilitasi tadi saya sampaikan, dia bisa beriringan dengan permohonan pra peradilan, juga bisa terpisah. Kenapa harus terpisah? Karena ganti rugi dan rehabilitasi memungkinkan objeknya itu dari hasil putusan akhir, bukan dari hasil upaya paksa. Putusan akhir itu apa? Putusan akhir dalam pidana itu ada 3. Apa? Yang pertama pemidanaan. Ini putusan akhir dalam proses perkara pidana. Yang kedua adalah putusan bebas. Bebas murni. Bahasa Cianjurnya itu Risprah. Prisprah. Lalu yang terakhir apa? Putusan lepas namanya. Bahasa lainnya Kamu adalah turun onslah. berapa kilo? Enggak pasti gendut. Baru Onslah. dimakan. Turun berapa kilo? Dia 10 hari 5 kilo. Kalau pemidanaan jelas Sakit. penjara, ya, penjara atau Kamu tadi kurungan, makan apa itu? atau Yang dibeli denda. Mei ya? Beli apa makan? Kalau bebas murni, Oh, apa iya, kira-kira? beli Menurut kalian bebas murni? Dimsum. Tanpa ada denda. Gimana? Tanpa ada denda. Bebas murni itu apa? Tanpa ada sanksi hukuman denda. Ya, itu ininya. Logikanya. Kalau bebas murni berarti dia tanpa denda. Logikanya begitu. Logika kontranya begitu. Bebas Tidak lah. terbukti apa? Lakukan. Terbukti apa? Jadi kalau bebas murni itu tidak terbukti tidak terbukti unsur-unsur delik tindak pidananya. Jadi udah belajar hukum pidana belum? Sudah dong. Sudah dong. Tapi lupa. Dalam hukum pidana itu setiap pasal itu dibedah unsur-unsurnya. Sebentar saya bawa KUHP nih. Wih, Saya ambil contoh ya. kayak Alkitab sih. Kalau mahasiswa itu begini nih. Saya pikir Alkitab tadi, Pak. Gak mungkin lah Alkitab. Jadi setiap pasal di dalam peraturan itu dibedah. Dulu tuh saya begitu. Dibedah, tulis-tulis, coret delik aduan apa delik umum. Karena setiap pasal berbeda-beda. Oh, Nah, berbeda-beda dari kategori mana? Ini betul ada di mobil, kemarin bawa sama saya. Akhirnya saya bawa. Pembedaan dari setiap pasal itu terlihat dari setiap delik yang disebutkan di dalam pasal itu sendiri. Contoh kemarin kita bahas tentang penggelapan. Ya, penggelapan itu dengan tidak melawan hak, dengan tidak adanya kejahatan, dia menerima sesuatu. Kan itu salah satu unsur tuh. Contoh unsur lain adalah barang siapa. Barang siapa ini apa? Barang siapa sih? Siapapun. Barang siapapun itu. Setiap orang, oke. Setiap orang. Kalau bahasa hukumnya, barang siapa itu adalah subjek hukum. subjek hukum. Subjek hukum itu terbagi menjadi 2. Satu, Person dan badan. ya, perorangan atau badan hukum. Konsep badan hukum baru sejak 2000
7. Konsep subjek hukum terhadap badan hukum itu awal mulanya lahir dari tindak pidana lingkungan. Tindak pidana lingkungan. Nah itu subjek hukum. Barang siapa itu subjek hukum. Berarti seseorangnya harus dibuktikan tuh oleh jaksa. Maka pembedahan jawaban si terdakwa, barang siapanya ini bukan saya yang mulia. Bahwa barang siapanya ini bukan harusnya orang lain. Bagaimana kau membuktikan? Pada saat di TKP saya nggak ada. Selesai itu barang. Contohnya begitu. Barang siapa? Unsur 1 terbantahkan jaksa penuntut umum. Lalu kemudian barang siapa yang melakukan kejahatan, menghilangkan nyawa orang lain dengan cara apa? Nah itu kan unsur lagi tuh. Nah itu dibedah. Itu rumitnya belajar hukum pidana tuh. Rumit banget. Nah, artinya bebas murni itu tidak terbukti setiap unsur yang didalilkan oleh jaksa penuntut umum. Setiap unsur delik yang didalilkan oleh jaksa penuntut itu tidak terbukti. Itu bebas murni, Chris Pram. Kalau onslah apa? Lepas. Apa? Betul. Itu. Dia terbukti melakukan perbuatan hukum berdasarkan ChatGPT itu. Ini omongan ChatGPT nih. Saya nggak tinggal pakai ChatGPT. Dia terbukti melakukan perbuatan hukum kan banyak, perbuatan hukum pidana, perbuatan hukum perdata, tapi itu bukan tindak pidana, gitu ya? Bukan tindak pidana, berarti apa? Melainkan perbuatan perdata, melainkan perbuatan administratif, bahwa dia pejabat melakukan, ya, punya kewenangan untuk melakukan itu. Mereka merugikan, kata pelaku, kata korban, kata negara, ini merugikan. Oh enggak, kamu punya kewenangan untuk melakukan kebijakan itu. Ini sengketa tun, bukan sengketa pidana. Ajukan ditun dong, dilepaskanlah oleh hakim bahwa you terbukti melakukan perbuatan A, tapi tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka dilepaskan sekarang. Ya, itu termasuk orang gila. Orang gila itu nanti dia putusannya itu batal dihukum karena tidak bisa dipertanggungjawabkan pidananya. Konsepnya pakai putusan lepas, tapi orang gila itu nggak bisa diadili. Maka dari awal dia harus dihentikan perkaranya, dihentikan demi hukum perkaranya. Kalau orang gila nggak boleh diadili sampai ke persidangan, tapi ada yang sampai diadili sampai ke persidangan. Ini pembedaan doktrin lagi nih. Ada beberapa orang ahli hukum pidana yang menyatakan bahwa orang dianggap gila harus berdasarkan putusan pengadilan, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Tapi kebayang nggak pihak kepolisian mengadili orang gila yang betul-betul orang gila, rambut gimbal, baju kotor, hitam dan lain-lain, karena dia melakukan pembunuhan misalnya. Rambut gimana maksud itu? Jadi gini, sorry. Body shaming, Pak. Ada teorinya, saya pernah menyebutkan teorinya Lombroso. Dan teori Lombroso menyatakan bahwa kadang zaman dulu hukum itu Penyidik itu, Pak. Penyidik dia, Pak. Jadi apa? Pelaku kejahatan itu dapat dilihat dari teorinya Lombroso. Rambut keriting itu teorinya Lombroso itu begitu. Ini juga nih. Ada codet-codet, brewokan. Itu teorinya Lombroso yang ternyata pernah digunakan di Indonesia. Apa namanya? Gali. Ada yang pernah tahu Gali? Gabungan
sekali. Gabungan orang-orang liar, apa namanya? Preman zaman Soeharto. Dia peringatannya di TV tuh. Setiap orang yang terlihat dia bertato, rambutnya berantakan, berewokan dan lain-lain, tembak mati. Is. Petrus ya. Petrus. Teorinya Lombroso diterapkan oleh Prabowo kan? Soeharto. Oleh Soeharto. Gitu. Dulu karena belum ada pengembangan ilmu pengetahuan ya. Gitu ya. Nah, dan itu bahasa apa ya, kenapa jadi orang gila? Artinya apa? Orang gila. Artinya pihak kepolisian harus punya keyakinan Iya, bahwa tidak kalau ada gila. orang gila mau diadili. Oh nggak gila kan? Orang gila deh. Gila. Kecil, congkak camping, enggak Oh, kayak gimana sih orang masih gila? nggak. Jadi jalanan itu harus punya keyakinan bahwa ini harus diuji psikologinya, psikiaternya harus diuji, gitu ya, psikologinya. Nah, tentu harus ada keyakinan di situ. Maka nggak perlu dilanjutkan ke persidangan. Nggak, diuji di tingkat proses lidik dan sidik. Jadi nggak perlu ditingkatkan ke pengadilan. Harus ada keyakinan di situ. Sekarang begitu. Nah, ini yang perdebatan. Sekarang bentuk pura-pura gila. Mungkin nggak orang yang gila di jalanan itu benar-benar pura-pura gila. Mungkin sekarang yang ada intel, katanya kan. Ya. Tapi Intel. memang ini perdebatannya. Kalau berdasarkan aturan harus berdasarkan putusan pengadilan. Diuji di pengadilan bahwa dia itu benar-benar gila berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Tapi ada doktrin lagi sebagiannya bahwa kalau betul-betul dia gila, ngapain harus disidangkan? Kan betul-betul gila dia. Ngabisin anggaran negara, tapi tergantung pada tindak pidananya. Kalau seandainya pencurian, kayaknya nggak naik tuh berkas. Tapi kalau seandainya pembunuhan, memungkinkan untuk membiaskan suatu pelaku pidananya bahwa dia gila, ngapain harus disidangkan? Padahal dia melakukan tindak pidana pembunuhan yang kelasnya termasuk kelas berat. Gitu itu kasuistis sih. Ada beberapa kategori yang ahli yang menyatakan bahwa ini nggak perlu disidangkan. Ada ahli yang menyatakan ini harus disidangkan di pengadilan. Gitu ya. Ada lagi? Nah ini besaran ganti kerugian. Kalau berdasarkan KUHP zaman dulu ganti kerugian itu 5.000. Paling besar 3 juta. Nah sekarang ada peraturan terbaru, peraturan pemerintah. Nanti dicek karena peraturannya berubah-ubah. Peraturan selalu update. Ganti kerugian itu paling sedikit 500.000, paling banyak 100 juta. Kalau ternyata mengakibatkan luka berat atau lumpuh, cacat dan lain-lain, 25 sampai 300. Mengakibatkan mati atau hilangnya nyawa untuk 50 sampai 600 juta. Gitu ya. Yang ada dikalikan 10.000 itu apa? Dikalikan 10 maksudnya? Saya pernah baca, lupa tapi di mana, bahwa karena mungkin peraturannya Oh, ya. nilainya kecil. Jadi dulu itu sebelum ada peraturan terbaru, dia kan pakai KUHP itu kan nominalnya kecil. Nah, kadang diganti dengan selama misalkan dia ditahan selama berapa lama. Nah, itulah dihitung dikali situ. Karena kecil dulu. Nah, sekarang udah nggak pakai lagi perhitungan kali-kalian. Sekarang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah. Ya, kalau dulu itu pakai KUHP itu dia dikali. Kalau misalkan dia ditahannya selama 5 hari dikali tuh berapa diputuskan oleh hakim. Misalkan diputuskan oleh hakim 20.000, kan di sini sampai 3 juta. Kan 20.000 dikali 20 hari. Ganti rugi ini berlaku untuk undang-undang yang disahkan. Undang-undang yang disahkan itu merugikan kita sebagai individu ini konteksnya mengarah ke pengujian undang-undang mungkin ya. Tapi kan misal kayak katakanlah kalau di pasar modal kayak komisaris itu nggak boleh beli keputusan sendiri sebelum laporan keuangannya. Tapi intinya kalau dia udah tahu laporan itu nggak boleh. Nah, kalau waktu ada undang-undang yang membolehkan tersebut kan itu merugikan investor ya. Nah ini ganti rugi yang dimaksudkan ini Beda. Ganti rugi yang dimaksud di dalam materi KUHP itu ganti rugi terhadap adanya
upaya paksa atau putusan lepas dan bebas. Nah, itu bisa diajukan ganti rugi, gitu ya. Rehabilitasi, kemarin kita sempat singgung ya, maksudnya ada tugas yang mengenai rehabilitasi. Apa bedanya rehabilitasi dalam konteks KUHP dengan rehabilitasi kepada narkotika, kepada pelaku pengguna narkotika? Apa kira-kira? Tahu nggak? Kalau rehabilitasi yang ada di dalam proses prosedur KUHP itu rehabilitasi yang berkaitan dengan adanya tindakan upaya paksa yang bahkan ada singgungan mengenai harkat dan martabat nama baik si seseorang yang diadili tanpa dasar. Nah, bentuknya pemulihan nama baik. Pemulihan nama baik itu seperti apa? Sama kayak permohonan maaf yang dipublikasi, gitu ya. Bisa dipublikasi secara surat kabar atau media dan lain-lain, itu teknisnya seperti itu. Jadi kayak permintaan maaf, pemulihan nama baik bahwa seorang ini yang telah diadili tanpa hak, tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana. Itu rehabilitasi yang didasari oleh adanya KUHP. Kalau rehabilitasi dalam konteks penggunaan narkotika, bagaimana? Penyembuhan, dia rehabilitasi medis, tapi bukan atas dasar adanya upaya paksa. Sekarang yang banyak menyalahi aturan adalah rehabilitasi karena rehabilitasi narkoba itu wajib berdasarkan putusan pengadilan. Jelas tuh ya. Rehabilitasi pengguna narkotika itu harus berdasarkan putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini kalau sudah mencapai titik-titik pembuktian yang jelas, baru bisa diberikan rehabilitasi medis karena dia merupakan pengguna narkotika dan menyalahgunakan narkotika. Sekarang kondisinya kok banyak rehab belum sampai ke pengadilan. Itu konsepnya apa? Itu harus ditelusuri tuh. Banyak. Siapa? Raffi Ahmad. Dia rehab. Banyak. Tetangga-tetangga kita juga banyak. Gitu kan? Nanti mungkin rehab gitu. Kalau banyak duitnya. Masuk Pak. Kalau banyak duitnya dia direhab bisa nggak? Bisa. Ya. Tendensi rehab atau tidaknya itu tergantung skala publik menilai tindak pidana itu seperti apa. Nah, artinya kalau seandainya publik menguji pihak kepolisian bahwa itu harus dilakukan proses hukum, pasti akan diproses. Tapi kalau senyap, mungkin rehab. Artinya media sosial juga berperan, ngerti ya sekarang itu. Gitu ya. Tapi gimana Pak? Dikit Pak. Ya. Kasusnya orang yang wisata narkoba gitu Pak. Wisata Narkoba, misalkan kayak wisata ganja ke Belanda. Wisata narkoba. Gimana ceritanya? Belanda jadi ya. itu nanti kalau pas balik lagi ketangkap kencingnya kan ada ganjanya Pak. Sepanjang dia bisa membuktikan kalau dia menggunakan narkotika itu di luar. Kan kalau tindak pidana itu dua, locus dan tempus. Oh iya, tempus. Itu aja cukup, locus delicti dan tempus delicti. Dia menggunakan narkoba di Belanda, dia balik ke sini ternyata ada apa namanya? Misalkan dia balik ke sini, dia tiba-tiba ke klub, ada apa namanya? Kalau di klub, saya nggak pernah tuh ke klub. Apa namanya? Ada razia misalnya. Saya tahunya sidak. Ada razia misalkan, tiba-tiba pada saat di razia tes urin positif ganja, gitu ya, positif ganja. Dia bisa membuktikan, nih gue beli ganja di sana, gue pakai di sana di Thailand, di Belanda, aman tuh. Tapi kalau barangnya ke bawah Pak? Apa? Kalau barangnya ke bawah? Itu beda hal lagi. Udah. Gitu ya, ikut.
Oke, saya akhiri sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.